Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zai, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan membahas suara berat di saat azan ataupun nggak mau tinggi, nggak mau ngangkat, nafas pendek. Ini dia solusinya dari Zai ya. Baik, salam hormat dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu dan juga barokah ya. Siap, terima kasih. Nah, baik, suara berat di sini bisa kita hindari, bisa kita hilangi, bisa kita buang. Nah, jadi apakah semua tipe suara bisa? Bisa. Jawabannya bisa. Baik suara yang serak basah, suara yang parau, suara yang bindeng, suara yang ngebas, bisa kita kontrolkan menjadi satu, menjadi bulat. Ini dia caranya. Yang pertama, ya, suara berat disebabkan oleh faktor usia ataupun faktor merokok, faktor pola makan, dan juga faktor keadaan fisik. Nah, bagaimana sih cara menghilangkannya itu suara berat itu? Sering latihan. Sering latihan seperti azan, sering latihan di subuh ataupun di saat pagi hari. Ya, nggak usah malu. Misalnya kita bisa latihan nih, latihan di rumah. Latihan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, latihan aja. Yang lihat kan, ibaratnya itu kan orang-orang yang ada di rumah kita. Nah, kenapa harus malu? Ya kan? Kecuali kita latihannya di luar. Nah, bahkan kalau kita latihan di luar pun nggak usah malu. Itu kalau kita tampil di luar di masjid itu bukan latihan, itu memang beneran. Walaupun suaranya ibaratnya itu, maaf sebelumnya, walaupun misalnya ibarat suaranya itu jelek ataupun suaranya itu nggak memungkinkan, nggak apa-apa, tampil dulu. Tampil. Lama kelamaan ketika kita sering tampil, suara berat tadi, sering tampil, maka akan terbentuknya pita suara yang elastis ataupun lembut ya. Nah, itu dia. Sering aja tampil, nggak apa-apa. Kalau orang tua bagaimana? Bisa. Kalau orang tua tetap bisa. Batas usia perbaikan pita suara yaitu di usia 55 tahun. Nah, selagi masih 55 tahun itu masih bisa diperbaiki pada bagian pita suaranya. Jangan bilang nanti, usia saya segini bang, 50 bang, apakah bisa? Bisa. Kenapa? Sudah banyak yang menerapkannya. Nah, ini adalah salah satu dari channel saya yang lainnya. Nah, sama, saya juga membahas ini juga, tetapi ini saya fokuskan di sini azan. Baik. Jadi yang kedua, suara parau. Suara parau dan berat berbeda ya. Suara berat ialah suara yang ketika diangkat tidak mau enteng. Nah, ketika suara parau yaitu suara yang menyebabkan fals ataupun suara yang hampir berdekatan dengan suara serak, yaitu suaranya itu ibarat masakan kurang bumbu, parau. Atau kalau air, payau. Nah, begitulah cerita apanya ya. Solusi, maksudnya begitulah cara mendeskripsikannya. Nah, selanjutnya kalau parau itu bagaimana? Meminum air jahe. Kalau parau silakan minum air jahe ya. Kemudian selanjutnya kita bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti di tilawah itu di nada dasar ya, ataupun azan di nada dasar dahulu latihan vokalnya. Coba silakan teman-teman semuanya terapkan. Mulai dari A ya, A. Bagaimana suara teman-teman semuanya yang paling rendah? Kemudian langsung ke tinggi. Nah, begitu. Nah, coba latihan itu. Jadi ketika kita mengambil suara yang saat mendadak tinggi, itu nanti bisa. Hayya 'alas shalah. Jadi dia bisa ketika di nada tinggi oke, di nada rendah oke. Karena apa? Karena kita sudah latihan, kita tahu not ataupun tune nada kita itu di mana. Nah, itu dia solusinya. Selanjutnya, suara bindeng. Suara bindeng, misalnya suara saya bindeng nih saat azan. Bagaimana cara menghindari suara bindeng? Baik. Caranya yaitu dengan cara latihan vokal A, I, U, E, O. Ataupun suara yang bulat. A, I jangan E ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kan? Nah,
coba begitu. Jangan dibiasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nanti perginya ke hidung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, usahakan suara itu suara bulat, ya. Allah, coba ucapkan Allah. Allah bukan onglo, ya. Kebanyakan orang mengatakan onglo. Nah, kalau onglo itu berbeda, ya. Tapi A-L-L-A-H. Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi jangan jangan gitu, ya. Tapi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi latihan dibulatkan, divokalkan itu menjadi bulat. A, I, U, E, O. Nah, kemudian caranya agar lebih efektif, lebih efisien, teman-teman semuanya silahkan direkam. Direkam menggunakan HP, ya. Direkam aja, nggak apa-apa. Direkam ketika kita azan. Nah, di mana posisi kita bisa bindeng itu di mana? Apakah di hayya 'alas shalah? Ya kan? Hayya 'alas shalahnya bindeng. Latihan di situ. Bagaimana caranya agar nggak bindeng? Hayya 'alas shalah. Nah, itu yang rendah. Ataupun nyampe nggak ya kira-kira suaraku kalau di tinggi? Silahkan dicoba, dimatikan rekamannya. Hayya 'alas shalah. Nah, itu sampai nggak? Coba diterapkan, diputar, kemudian kalau nyampe ya boleh dibawakan. Tapi kalau nggak nyampe jangan dibawakan. Ya, kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Nanti apa? Ketika kita paksakan nanti suara akan cepat habis dan juga nanti suara ibaratnya itu nggak sesuai dengan karakter pita suara kita. Jadi orang mendengarkannya nggak masuk ataupun sumbang. Kenapa? Karena itu bukan tipe suara kita. Jadi standarnya aja. Misalnya orang itu suaranya tinggi, kita suaranya rendah. Jangan ikut mereka. Misalnya kita mendengarkan, orang itu azannya suaranya bisa tinggi, merdu. Ya iya, karena sesuai dengan tipe suaranya. Ya kan? Nah, kalau kita menyesuaikan juga dengan tipe suara kita yang rendah, ya kan, bagi teman-teman semuanya, itu nanti teman-teman juga akan tampil dan juga didengarkan dengan merdu. Karena apa? Sesuai dengan tipe suaranya. Ya. Nah, misalnya kalau bapak-bapak udah nggak kuat nih ngangkat suara, bawakan aja yang rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan jadinya enak didengar. Karena apa? Sesuai dengan tipe suara kita. Tetapi kalau kita paksakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nanti karena kita misalnya nih nggak nyampe lah, misalkan nggak nyampe di suara itu. Ketika nantinya memang ada waktunya tinggi, suara kita habis dan tercekik, jadi merusak penampilan kita yang awalnya tadi. Nah, jadi apa? Tampillah sesuai dengan karakter pita suaramu dan juga pahami dulu karakter pita suara Anda itu seperti apa. Maka
akan bisa mencapai hasil yang maksimal, dan juga tampilnya seseorang bisa menjadi merdu bukan karena dia membawakan yang berlawanan dengan pita suaranya, tetapi apa? Dia membawakan yang sesuai dengan karakter pita suaranya. Jangan memaksakan kehendak ya. Ingat, jangan memaksakan kehendak. Semoga berhasil. Silakan diterapkan latihan seterusnya sampai benar-benar berhasil. Jangan pantang menyerah. Ingat, faktor usia tidaklah menjadi sebuah patokan ataupun menjadi sebuah penghalang bagi kita semua. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.